Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang cerah, di waktu yang sangat berberkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kepada tempat yang berberkah, rumah beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat berberkah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita amalan berberkah, penuh kebaikan, sholat subuh berjamaah. Orang sholat di rumah mungkin lebih panjang daripada sholat di masjid. Tapi sholat berjamaah di masjid 20 kali derajat lebih. Satu derajat bisa seperti langit dan bumi perbedaannya. Kenapa? Karena tempat suasana berberkah. Apalagi ini waktu subuh. Waktu subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi secara khusus di waktu bukur. Waktu bukur itu masuk subuh sampai sebelum matahari muncul. Itu waktu spesial. Amalan di waktu itu berlipat. Bahkan pedagang, petani, peternak, pekebun, orang kantor, kalau sudah siap di waktu ini, aktif di waktu ini, itu lebih berberkah. Hanya lebih dari semuanya itu. Di waktu yang berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kita, bangunkan kita, takdirkan kita, inginkan dan cintai kita di tempat berberkah dengan amalan yang sangat berberkah. 2 rakaat sebelum subuhnya saja, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia
syahadatun azidannakum. Ini sumpah. Allah bersumpah, jika kalian bersyukur, pasti, sungguh, pasti saya tambah. Tidak mungkin ada tambahan kecuali hanya melewati satu pintu kesyukuran. Mau berberkah umurnya, syukuri umur. Mau berberkah tenaganya, syukuri tenaga. Mau berberkah waktunya, syukuri waktunya. Mau berberkah kedudukannya, jangan besarkan kedudukannya, tetapi syukuri yang memberinya, yang menitipkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin berberkah, bertambah hartanya, maka syukur. Dan kesyukuran terhadap nikmat hanya satu arah. Nikmat itu tidak gunakan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bertambah nikmatnya, kemudian bertambah rajin di masjid, itu tanda bersyukur. Siapa yang bertambah nikmatnya, kemudian bertambah rajin membaca Al-Quran, itu tanda bersyukur. Dan sebentar lagi kita akan mendapatkan puncak seluruh nikmat, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan pembebasan dari akhirat, bulan ini, bulan keimanan, bulan takwa, bulan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga terbuka seluruhnya. Bulan pintu-pintu neraka tertutup seluruhnya. Bulan kesempatan bagi kita merubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih berarti, dan lebih siap untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah, memisahkan Allah, mengenal Allah, meyakini dan beriman kepadanya, ma'rifatullah, semakin mengenali namanya, kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya adalah dasar dari seluruh ilmu, dasar dari seluruh pengetahuan, fondasi dari iman. Kenapa kita sholat? Kita kenal bahwa Dia semata yang berhak untuk disembah. Kita sholat karena kita kenali Allah, bahwa Allah Maha Melihat. Kita sholat karena kita kenal Allah Maha Mendengar. Kita sholat karena kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Melihat. Kita sholat karena kita yakin la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk sesungguhnya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat karena kita yakin bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang paling saya cintai, tidak ada yang paling saya lakukan, tidak ada yang paling saya takuti, tidak ada yang paling saya muliakan, tidak ada yang paling saya tinggikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ungkapan cinta, harapan kita, bukti takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi puasa. Kalau puasa itu spesial betul, lahir karena ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berpuasa tidak karena itu belum berpuasa. Betul, belum
Kalau karena malu dilihat sama anak istri kita, berarti belum berpuasa. Sebab ibadah, apalagi puasa, nanti terhadap ibadah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bilang, kullu amalin min Allah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa, maka dia murni untuk saya. Saya sendiri yang akan membalas. Di hadits yang lain, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah bilang, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, dia tinggalkan syahwatnya semata karena saya. Semata karena dia tahu bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya saya. Semata karena dia tahu bahwa saya Maha Melihat. Semata karena dia tahu bahwa saya Maha Dengar. Semata karena dia tahu bahwa saya Maha Rahmat. Semata karena dia tahu bahwa siksaanku sangatlah pedih. Ini ma'rifat Allah, mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal kebesarannya, mengenal keagungannya. Ini ilmu jamaah, ilmu yang paling mendasar dan sekaligus yang melingkup seluruh ilmu, yang mendasari setiap ibadah. Sekali lagi, apalagi buat puasa. Sebab jamaah, semua ibadah dilihat. Puasa siapa yang lihat? Puasa siapa yang lihat kita puasa? Solat dilihat, apalagi berjamaah. Sedekah dilihat, setidak-tidaknya yang terima sedekah ada uangnya. Kalau berpuasa, apa yang dilihat? Makan sahur, itu makan sahur, bukan berpuasa. Berbuka, itu berbuka, bukan berpuasa. Berpuasa itu menahan karena Allah. Dari tahu kita betul-betul menahan karena Allah. Dari tahu, dari juga bisa tahu. Kita bilang saya berpuasa, belum tentu berpuasa. Atau orang bilang itu berpuasa, belum tentu berpuasa. Sebab orang yang dianggap berpuasa, kalau dia menahan, dia tinggalkan makan, minuman, syahwat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan cincin kodi, dia tinggalkan mendengar yang melalaikan, dia tinggalkan pegang-pegang yang haram, dia tinggalkan melangkah ke tempat haram, dia tinggalkan berteman, berada dalam sesuatu yang haram, dia tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah dalam apalagi puasa itu guna lahirnya pemulihan besar untuk hamba. Dasarnya adalah karena ma'rifatullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hiduplah dengan terus mengenal namanya, sifatnya, kebesarannya, kemuliaannya. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah ilmu ma'rifatullah, tak terbanding, hebat, tertinggi, tak terkalahkan. Petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir adalah ilmu mengenal kebesaran Allah, mengenal ilmu Allah, mengenal hikmah Allah, mengenal dahsyat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Bahkan dalam ciptaan Allah adalah ayat akan sangat tercipta. Lihat langit, lihat bulan, lihat matahari, lihat bumi, lihat siang dan malam,
Lihat bagaimana angin datang, tiup, bagaimana hujan datang, turun, bagaimana alam ini keteraturan, keseimbangan, saling melengkapi, saling memenuhi, menunjukkan hanya satu yang ngatur, hanya satu yang memiliki, hanya satu yang berkuasa. Apa yang ada pada alam berupa nikmat, tidak mungkin bisa hidup. Berupa rahmat, tidak mungkin bisa dilepas. Seluruhnya membuat kita, mengharuskan kita untuk hanya mencintainya, untuk menyatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Untuk semakin mantapnya kita mengatakan alhamdulillah. Apa yang terlihat berupa kebesaran ciptaan, kedahsyatan ciptaannya, mengantar kita bahwa yang mencipta Maha Dahsyat, Maha Tinggi, Maha luar biasa. Antum asyaddu khalqan ais-sama. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya dari langit? Allah ingin mengingatkan kita, sehebat-hebat penciptaan kita, langit lebih dahsyat, untuk memahamkan kepada kita bahwa Sang Pencipta segalanya yang di atas seluruh makhluknya itu lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, lebih indah lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Dan seragamnya yang praktis untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mudah kita beribadah, semakin hebat kita beribadah, semakin nikmat itu ibadah, semakin besar dia ibadah. Setidak-tidaknya apa yang dibaca oleh imam kita tadi menyadarkan kita. Udhuruni berpikir kalian kepada, ingat saya, pasti saya ingat kalian. Banyak-banyak kita nanti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah terpaksa, kalau sudah terjatuh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari sabar juga, Maha penyabar, lebih sabar dari sabar juga, Maha bersyukur, lebih bersyukuri dari sabar juga. Bahkan sejak apapun hamba, justru Allah yang memanggilnya untuk kembali. Dan saat mereka kembali, tidak ada yang lebih berbahagia mengalahkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Al-Ghafur, Maha Pengampunan, Al-Ghaffar, yang ampunannya terus-menerus dahsyat, Ghafir dan Sang Maha Pengampun dosa, yang namanya At-Tawwab, yang menuntut untuk bertobat dan memberi taubat. Kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cermati kenapa ayat yang teragung, terhebat, tak tertanding adalah ayat kursi. Kenapa? Apa ayat kursi? Ayat tentang hukum-hukum sholat, tentang hukum-hukum Yahudi, tentang nikah, tentang ayat yang menjadi dasar seluruh ayat, pondasi seluruh hidup. Ayat Ma'rifatullah. Ayat itu siapa? Allah adalah. Allah adalah. Kita pernah sadar tidak? Ayat itu siapa? Ayat mengenal Allah. Allah perkenalkan dirinya. Siapa dia? Allah adalah La ilaha illahu. Satu, Al-Hayyu
Seperti sebelum Nabi mengatakan, ya peristiwanya kenapa Nabi mengatakan itu ayat peninggalan. Nabi bertanya kepada sahabat Ka'ab bin Ubay, apa sahabat Ubay bin Ka'ab? Ini sahabat ahli Quran, salah satu sahabat yang kaum muslimin disuruh belajar Al-Quran. Ini dia, ambil di sini. Nabi tanya, ayat apa yang paling a'zam, paling agung, paling besar? Beliau ahli Quran. Allah tanya, saya tanya, sesuai dengan yang beliau paham, apa yang paling besar? Dia menjawab, ayat kursi. Kata Nabi, berbahaya. Dari mana sampai kamu bisa tahu? Nabi belum beritahu, tapi beliau bisa tahu. Kenapa? Orang jujur menelaah Al-Quran, memahami Al-Quran. Kalau kita jalan banyak-banyak, alhamdulillah sudah jujur membacanya, tapi belum jujur tingkat selanjutnya memahaminya, meyakininya, mendalaminya, menjadikannya pedoman hidup, menjadikannya hukum, menjadikannya cahaya, menjadikannya kekuatan. Kita harus masuk ke situ, tidak boleh tidak. Sebab itulah maksud diturunkan Al-Quran. Ilmu pertama setelah surah Al-Fatihah tentang Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab La Raiba Fihi. Apa ini? Hudan, pedoman besar. Datang dalam bentuk kitab ini. Hudan. Kenapa dipanggil kata hidayah di sini? Itu ada artinya. Itu tidak diterjemah, dipahami orang Arab. Orang Arab yang belajar, orang yang Arab yang belajar, bahlul juga. Hudan ditakdir menunjukkan ta'zim, pembesaran hidayah. Bukan sembarang hidayah. Hidayah yang terasal di Al-Quran. Ilmu takdir bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu besar sekali, luar biasa sekali. Dan kapan sesuatu dari hidayah jadi pedoman besar, mustahil dia kecuali harus dipahami, kecuali harus diyakini, kecuali harus didalami maknanya, dicintai kandungannya, diyakini hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu Al-Quran, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi, kalau kita jujur menelaah, kita akan melihat kemuliaan hidayah dan hikmah pedoman hidup. Sahabat mulia ditanya apa ayat yang paling agung? Dia mampu mengungkap ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Yang ternyata ayat terbesarnya apa? Ayat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah, ada surah dalam Al-Quran kita hafal semua, alhamdulillah surah ini. Tetapi satu kali baca bisa mengimbangi sepertiga Al-Quran pahala. Kalau 3 kali satu hari, sahabat tanya sahabat, tidak bisa kalian itu dalam satu malam baca satu Al-Quran? Gimana ya Rasulullah? Satu malam satu Al-Quran?
evolusi ayat yang pertama. Sekarang ada suhu. Kita baca 3 kali. Ketika Nabi tanya, bagaimana? Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kata Nabi, tidak bisa kalian baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau itu biar nanti juga bisa. Terus kenapa orang-orang yang sudah bercucu tidak bisa? Seperti kita. Kalau saya sudah 4, sudah 8 cucu, menjelang 9. Harus lebih bisa. Apalagi hadis Isya 3 rakaat witir setelah Isya, pahalanya apa? Seperti sholat semalam penuh. Sholat semalam penuh. Terus sholat semalam penuhnya, rakaat pertama Allahu, rakaat kedua Allahu, rakaat ketiga Allahu, satu Al-Quran. Besarnya itu pahala. Kenapa bisa? Karena surah yang dibaca surah Ma'rifatullah. Surah mengenal Allah. Siapa Allah? Qul jawab. Allah Samad. Esa, tunggal. Allah Samad. Dia Maha Mulia, tidak perlu siapapun juga. Maha Kaya, tidak perlu siapapun juga. Kalian yang perlu membayarnya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak berat, tidak diberatkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setanding sama dengannya. Kalau itu diterima, diyakini, dibaca seperti itu. Dibaca sholat, lebih dahsyat lagi. Tidak bisa dibayangkan juga. Sholatnya dia menghadap kepada Allah. Kemudian yang dia baca apa? Ilmu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya di sholat, dahsyatnya di sholat. Jadi dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan meraih kemuliaan hidup yang sebenarnya. Lagi pula yang akan diperoleh hasilnya nanti di akhirat adalah apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Kalau dikubur dibangkitkan, dikubur para manusia, apa yang terjadi? Wa husila, dihasilkan. Ini bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia hasil. Husila, dihasilkan. Apa yang akan dihasilkan setelah kita dibangkitkan? Yang kita hasilkan adalah ma fis sudur, apa yang tertanam di dalam dada. Apa itu? Ma'rifatullah, cinta kepada Allah, yakin bahwa la ilaha illallah, yakin alhamdulillah, yakin subhanallah, yakin Allahu akbar, yakin la haula wala quwwata illa billah. Yaitu kandungan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Itu keyakinannya. Yang tertanam kecintaan kepada Allah, yang tertanam harapan kepada Allah, yang tertanam takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembesar kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya. Itu tertanam dirinya. Tidak ada pembangkangan terhadap diri, tidak ada pembangkangan terhadap jabatan, tidak ada pembangkangan terhadap keturunan, tidak ada pembangkangan terhadap harta. Rontok seluruhnya. Kalau Allah sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedar mengenal Allah, rontok semuanya. Tapi kalau kita tidak kenal Allah atau kenal setengah-setengah, ini setengah-setengah yang bahaya. Kita sadari tidak? Kalau ada dokter bedah setengah-setengah, dokter bedah setengah-setengah, kira-kira mau bedah? Banyak. Bengkel setengah-setengah ilmunya, kira-kira kita mau
masuk situ mobil kita. Ya setengah-setengah harus fullkan diri, terus diri sampai maksimalnya. Setidak-tidaknya dasarnya yang dia sudah bisa tumbuh berkembang baik. Pangkal semua ini jamaah, lihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini semuanya ma'rifatullah. Pangkal dari empat ini la ilaha illallah. Dan ini semuanya ma'rifatullah. Coba lihat dalam Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran Allah bersaksi, terus para malaikat semuanya bersaksi, terus jin dan manusia tidak disebut, hanya disebut sifatnya ulul ilmi, sebagai orang berilmu. Apa saksinya? Apa persaksian seluruhnya? Bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Al-ayat. Allah bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Wal malaikatu, semua malaikat juga bersyahadat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, semuanya tegak di atas keadilan terhebat. Yang menarik, kenapa selain malaikat disifati jin dan manusia disifati dengan sifat wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu? Sementara syahadatnya la ilaha illallah. Berarti apa? Orang yang dianggap berilmu oleh Allah. Kenapa? Mampu melihat, meyakini, mengucapkan, hidup di atas apa? La ilaha illallah. Itu ilmu. Itu bukan ilmu. Orang tidak paham itu tidak berilmu. Dia jenius, beda jenius. Beda jenius. Sekedar jenius, sekedar pintar membuat sesuatu yang berbeda pilihan. Kalau yang seperti itu, mesin juga bisa. Bahkan mungkin mesin jadi hebat. Apalagi teknologi sekarang, AM itu. AM itu tak bulitan di profesor kan? Kalau sekedar, tapi itu mesin tidak punya nyawa, tidak punya ruh, tidak punya cinta, tidak punya benci, tidak punya harapan, tidak punya pahala. Dia tidak rasakan nikmat dan seterusnya. Mesin. Tapi kalau orang berilmu justru dengan ilmunya dia bahagia. Ilmu itu membahagiakan. Ilmu itu membahagiakan. Ilmu kasar saja, ilmu mendasar saja sudah membahagiakan. Apalagi kalau dia masuk ke dalam perincian-perinciannya, itu betul-betul membahagiakan. Dan sumber ilmu, dasar ilmu, la ilaha illallah. Allah selamatkan mereka dengan para malaikat. Ikutkan bersama dengan Allah untuk bersaksi bahwa la ilaha illallah. Ilmu, ternyata ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pakaian praktis sekali ya. Nama-nama Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Hadis-hadis Nabi. Pelajari, pahami, yakini, hidup di atasnya. Tapi minimal subhanallah, pahami maknanya, yakini. Alhamdulillah, wa balayyu dahulukan dua ini. Alhamdulillah saja kata Nabi, tamla'ul mizan. Jadi dia sendiri, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu apa? Sudah penuh timbangan saja. Timbangan di akhirat yang menjadi penentu
Kalau berat kamu bisa masuk surga, kalau ringan ayo masuk neraka. Itu dengan alhamdulillah sudah penuh. Tapi tidak semua orang yang baca alhamdulillah berbobot. Ini bagaimana saat kita bilang alhamdulillah, kita betul-betul pahami maknanya, yakini kandungannya. Alhamdulillah itu kasarnya, makna kasarnya segala pujian karena cinta, membesarkan, mengagungkan hanya hak khusus milik Dia yang maha berhak untuk disembah. Itu makna kasarnya. Pendalamannya adalah sedalam apa, seluas apa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita kenali kebesarannya, alhamdulillahnya semakin hebat. Semakin luas kita dalam mengenal kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, alhamdulillahnya semakin hebat. Jadi orang berbeda-beda di sini. Tapi yang jelas ada orang satu alhamdulillah sudah penuh ibadah. Terus bagaimana kalau kita? Makanya ma'rifatullah terhebat. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas ada yang kata surah lebih hebat lagi dari surat Al-Ikhlas. Bahkan tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun juga, khusus Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah ma'rifatullah. Ma'rifatullah apa? Alhamdulillah. Itu pangkalnya. Pangkal kalimat itu alhamdulillah. Rabbil alamin sifat, Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat, Malik yaumiddin sifat. Pangkalnya apa? Alhamdulillah. Subjek predikatnya. Pangkalnya alhamdulillah. Dan alhamdulillah surat Al-Fatihah itu surah kata Nabi Ummul Quran, tempat kembali semua surah, semua ilmu Al-Quran itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mengandung berikut. Sementara semua kitab yang Allah turunkan ke setiap nabi dan rasul itu apa? Kembali kepada ummul kitab Al-Quran. Berarti kita bisa bilang Al-Quran itu apa? Tempat kembali semua ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan dia surah Alhamdulillah. Kalau kita bisa mengenal Allah, mantap alhamdulillahnya, baik biasa. Penciptaan langit dan bumi jamaah itu ungkapan alhamdulillah. Makanya dalam Al-Quran alhamdulillah alladzi khalaq, dan seterusnya. Allah mengatakan alhamdulillah yang mana Dia telah mencipta langit dan bumi. Ini awal penciptaan. Itu ungkapan alhamdulillah. Terus akhirnya kemana akhir penciptaan? Ayo, kemana akhir? Kemana akhir? Akhirnya di padang mahsyar dihukum manusia. Yang masuk surga, masuk surga. Apa ucapan penduduk surga? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Diputuskan semua putusan, masuk neraka. Wakilan, apa ucapan para malaikat, orang-orang beriman, dan di antara manusia orang kafir berbilang alhamdulillah. Setelah diputuskan semuanya, sebab apa? Putusannya sangat adil. Tidak ada cacat sedikit juga, tidak ada kezaliman sedikit juga. Malik yaumiddin, sang penguasa hari pembalasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dipuji semuanya saja.
Dan ini ucapan adalah kita belum bisa belajar, orang tua kita sudah ada. Alhamdulillah. Terus sampai sekarang, sampai di mana kadar alhamdulillahnya? Jangan terjadinya saja bertambah. Yang saat kita mati, siapa yang memberi? Bukan kita. Kalau kita nikah sama orang lain, baru lagi nikmat. Isi sesuatu yang tidak akan bisa lepas dari kita. Amalan kita itu tidak akan bisa lepas dari kita. Amalan kita itu terus sama kita. Baik jelek terus sama kita, tidak bisa lepas. Dan perhebat itu amalan yang kita lakukan, ma'rifatullah. Lakukan karena mengenal Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. La yang seperti itu harus mendapat suruh. Lamanya dia mau cari anak, lahir bersama dia beberapa pekan, cinta-cintanya pemilik sebenarnya yang mengambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sabar. Dia hanya mengatakan inna lillahi, sungguh kami beriman, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu kesabaran paling berat ditimbang. Mirip dengan itu, sama dengan itu, semua orang yang kehilangan yang ada kita, meninggal istrinya, meninggal suaminya, atau anaknya, atau mungkin sahabatnya yang sangat luar biasa dalam hidup. Semua orang yang paling mencintai kapan dia hidup dan bahasanya yang suci. Ayo kembali, orang yang bisa seperti ini jamaah, karena kuat dia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan takdir. Tapi kalau orang tidak kuat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat diambil orang yang dicintai, apa yang muncul dalam pikirannya? Kenapa Allah bersama diri saya? Yang muncul apa? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buruk sangka jamaah bahaya. Kalau terus menerus bahaya. Bisa kafir orang. Itu buruk sangka. Kemunafikan, kesyirikan, itu semua buruk sangka. Tapi siapa yang bahkan Allah timpakan musibah kepadanya, tetap dinamakan alhamdulillah. Luar biasa itu menghadap Allah sangat hebat. Dia yakin ini takdir Allah yang takdirkan. Ini Allah yang takdirkan. Dia yakin itu keimanan terhadap takdir. Tapi bersamaan ini dia bilang alhamdulillah. Kenapa? Dia kenal Allah. Dia mengenal Allah dengan pengenalan sangat hebat. Tidak mungkin Allah sia-siakan saya. Tidak mungkin Allah beri saya tanpa hikmah. Tidak mungkin Allah tidak
Iya, selalu nama baca, selalu nama doa. Iya. Kenapa kamu tidak pernah minta-minta lagi, mengharap? Sementara Allah sangat mencintai hamba-Nya yang meminta. Karena Allah cinta sama kita, kayak kata kita, ditegur, berani kau, kembali lagi. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bisa mengenal hikmah itu yang kedua, alhamdulillah. Mari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat dalam ibadah. Tapi bobotnya harus dengan perbuatan ini. Saat kita bilang la ilaha illallah, berapa luas la ilaha illallah tertanam? Berapa dalam dia tertanam? Berbeda-beda. Ada orang di zaman Nabi dia bilang la ilaha illallah, tapi Allah bilang berada pada neraka paling bawah. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah. Ini Al-Quran ini. Ada juga orang yang la ilaha illallahnya hanya itu sebelum dia meninggal dan dijamin sudah masuk surga. Karena jujur menerima la ilaha illallah. Ada yang lebih hebat lagi, dia terima la ilaha illallah, hidup dan mati di atasnya, menerima berbagai penyiksaan supaya meninggalkan, dia tidak akan meninggalkan. Seperti Bilal bin Rabah, tidak ada kedudukannya di tengah masyarakat. Itu Bilal bin Rabah pembantu babu lebih rendah lagi kedudukannya Bilal bin Rabah di tengah masyarakat. Penampilannya juga tidak masuk kategori. Tapi subhanallah, dia menerima sesuatu yang termulia. Dia bertahan dengan pertahanan yang terindah. Disiksa, tetap la ilaha illallah yang diterima. Keindahannya disediakan, tidak bisa lepas. Akhirnya belum meninggal, Nabi sudah mendengar langkah kakinya di surga. Masih hidup, tapi Nabi sudah memperdengarkan langkah kaki Bilal di surga. Yang menarik adalah ketika Nabi tanya, apa tentang doa? Dasarnya tadi la ilaha illallah. Apa yang Bilal puncak-puncaknya itu sampai bisa sampai sini? Ternyata setiap hadat dia berwudu. Setiap hadat taraktu. Apalagi guna takmir, apalagi guna BAD, berwudu. Salat 2 rakaat, gugur dosa. Sampai ke derajat apa? La ilaha illallahnya menuntun dia untuk terus minta ampun. Itu rahasia. Itu ilmu la ilaha illallah. Mengantar orang itu apa? Melihat cacat dan kekurangan. Mengantar orang itu apa? Bersegera untuk menghapuskan cacat dan kekurangan. Mengantar orang itu seperti nyata bahwa tidak ada yang bisa menghapuskan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seiring dengan la ilaha illallah, terus dia minta kepada Allah supaya diampuni. Terus amalannya untuk mengharapkan ampun. Mana dalilnya? Ma'rifatullah. Sebagai ada ayat. Ini ayat termasuk ayat la ilaha illallah. Karena ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah untuk ilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang mana tidak
Nah sampai turun ini bodi. Ayo, ini ayat bukan ayat pertama. Nabi Muhammad sudah jadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad sudah sangat dahsyat dalam ilmu, keyakinan, pemahaman, dakwah, seluruh perkara terhadap la ilaha illallah. Bahkan apa? Sudah banyak sahabat yang menerima la ilaha illallah juga. Hebat atas la ilaha illallah. Kenapa turun ayat mewajibkan Nabi mengimui la ilaha illallah lagi? Ayo, kenapa? Karena ilmu tentang la ilaha illallah itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Dia seperti lautan, tidak ada tepinya. Lautan tidak ada dasarnya. Semakin diselami, semakin indah. Kalau lautan sekarang semakin diselami, malah tahu gelap. Kalau lautan la ilaha illallah semakin diselami, semakin tidak mau keluar, semakin nikmat, semakin indah, semakin indah. Allah wajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmui bahwa la ilaha illallah. Terus berhebat, terus berhebat, terus berhebat. Di antara hikmah besarnya adalah supaya lahir berita kedua. Apa berita kedua? Wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah ya Muhammad terhadap kesalahanmu dan kesalahannya orang-orang yang beriman. Lelaki dan wanita. Coba lihat ini dua berita. Ini akhir pembahasan kita. Dua berita. Berita berilmu bahwa la ilaha illallah, ma'rifatullah. Terus menyusul berita apa? Istighfar. Artinya apa? Sedalam apapun ilmu la ilaha illallah, pasti akhirnya istighfar. Logikanya adalah la ilaha illallah itu kata Ibnu Qayyim sesuatu yang paling bersih, sesuatu yang paling suci. Kalau sesuatu paling bersih, paling suci, pasti apa? Setitik debu, setitik saja pasti nampak. Ya tidak? Setitik saja pasti nampak. Itulah la ilaha illallah. Kalau orang semakin bersih la ilaha illallah, itu cacat pada diri, gampang sekali. Segera dihapus. Makanya menyusul itu wastaghfir. Sekarang cermati, yang disuruh beristighfar siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Apa salahnya Nabi Muhammad? Kalaupun ada kekeliruan sebagai manusia, itu sudah dimaafkan semuanya. Satu-satunya Nabi dan Rasul, semua kekeliruannya yang lalu sedang dan akan datang sudah dimaafkan. Adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan itu disuruh beristighfar lagi. Sebab ada istighfar yang bukan lagi pendorongnya dosa, tapi apa? Kesadaran besar bahwa sehebat apapun amalan saya tetap tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Istighfar pun gugur takabur, dan takabur jamaah itu bisa menghancurkan amalan. Sama sih, bagaimana hebatnya amalan? Tapi kalau syaitan munculkan takabur, habis lagi. Tapi kalau dengan istighfar, atas la ilaha illallah akan sia-sia. Mari kita tutup dengan mengingatkan bahwa Ramadan yang semakin dekat harus kita persiapkan dengan persiapan yang semaksimal mungkin. Sehebat kita persiapan ini, kenali Allah semakin hebat, cintai Allah semakin besar, sehingga kita betul-betul mengharapkan kebaikan seluruhnya kepadanya. Yang kedua, kenali Allah semakin hebat, sehingga kita semakin takut kepadanya, tidak mau melakukan dosa. Masuk ke dalam bulan Ramadan dengan apa? Hati
surga yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam taman surga di akhirat. Dan semoga majelis ini menjadi salah satu kekuatan kita dan persiapan kita untuk menyongsong bulan rahmat, bulan berkah, bulan pengampunan, kebebasan dari neraka, bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka bi'ilman la ilaha illa anta al-mannan wa bi'is samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta bi ibadatika faqina ghayra maftuni. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa